Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Fa inna ahsanal kalam kalamullah khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hafillah azinallahu wa yakum jami'an. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang ke-26 ya, Ramadan 1446 Hijriah ya, kita dipertemukan di majelis Al-Ilm insyaallah untuk melanjutkan membacakan ya kitab Nisa'u Rabbahun Al-Quran. Jadi wanita-wanita pendidik ya, wanita-wanita hebat sepanjang sejarah ya, yang tentunya ini kitab yang sangat bagus sekali ya untuk kita jadikan rujukan ya, bacaan untuk anak-anak kita yang perempuan atau juga yang laki-laki ya, karena dia akan nanti punya istri ya, yang laki-laki, kemudian istri kita ya, yang insyaallah kita akan sampaikan di judul pada ranjang kematian ya. Di sini dari Afirah Al-Abidah radhiyallahu anha, tatkala Mu'adzah Al-Adawiyah sedang diranjang kematian, jadi sedang sakaratul maut ya, dan antum ya mungkin pernah ya menyaksikan bagaimana orang sedang sakaratul maut ya. Jadi kekayaan yang dia miliki selama ini apa ya, tidak berguna Pak ya. Ya, tidak ada artinya ketika kita sudah di hadapan apa ya, kematian, malakul maut yang datang ya. Maka kita bayangkan ketika yang sedang sakaratul maut itu adalah diri kita ya. Ya, di sini Mu'adzah ya, Al-Adawiyah, beliau menangis dan kemudian tersenyum. Kemudian orang-orang di sekitarnya bertanya, "Mengapa kamu menangis dan kemudian tersenyum?" Qalat, dia menjawab, "Aku menangis karena aku ingat bahwa aku akan meninggalkan ibadah puasa." Ya, Masya Allah, sholat ya, kemudian zikir ya, itu yang bikin aku menangis, aku sedih karena akan berpisah ya dengan amalan tersebut ya. Sedangkan aku tersenyum karena aku melihat suamiku Abu Sohba yang telah meninggal sebelumku datang kepadaku dengan mengenakan 2 jubah hijau dan dikelilingi oleh banyak orang. Aku tidak pernah melihat mereka di dunia sebelumnya. Aku yakin bahwa mereka adalah malaikat yang datang untuk mengambil ruhku, sehingga aku tersenyum ya. Aku tidak berpikir bahwa aku akan dapat bersama kalian untuk melakukan sholat berikutnya. Ini kata beliau. Kemudian Mu'adzah Al-Adawiyah radhiyallahu anha meninggal sebelum waktu sholat berikutnya tiba ya. Semoga Allah merahmatinya. Ini dalam kitab Sifatus Sofwa karya Ibnul Jauzi jilid 4 halaman
25. Ya. Teman-teman yang semoga rahmat Allah Ta'ala, ini mungkin bentuk nasihat ya kepada kita ya, yang kadang kita tertegun dengan umur kita yang masih muda ya. Padahal kita dinasihati, ya abna isrin, wahai anak yang usia 20 tahun ya. Ya. Kamata min atrafikum fama tadzakartum. Ya, berapa banyak usia ya, seusia kalian 20 tahun teman-teman kalian itu meninggal, tapi kalian tidak mengingatnya, kalian tidak menyadarinya, kalian melupakan begitu saja. Ya abna thalathin, wahai anak-anak usia 30 tahun, qad gharatkum syababakum fa asaitum wa ma nadimtum. Wahai anak-anak usia 30 tahun, masa muda telah melalaikan kalian dan kalian terus dalam kemaksiatan. Wa ma nadimtum, dan kalian tidak bertobat, tidak menyesal atas dosa-dosa yang kalian lakukan. Ya abna arba'in, wahai anak-anak usia 40 tahun, qad madu zamanu sibabikum wa antum ala dunya qad akaftum. Wahai anak usia 40 tahun, telah hilang masa mudamu, telah berlalu masa duniamu, sedangkan kamu di dunia terpaku dengan dunia ini. Ya abna khamsin, qad tanassaftum mi'ah wa ma ansaftum. Wahai anak usia 50 tahun, setengah abad sudah berlalu usiamu dan kamu tidak berbuat adil. Wa ya abna sitin, wahai anak-anak usia 60 tahun, qad asraftum alal maut. Wahai anak usia 60 tahun, kematian sudah dekat dengan kalian. Fama lakum udrun law ta'amaltum, dan tidak ada udur bagimu kalau kamu mau merenungkan, kalau kamu mau ya merenungkan hidup ini. Teman-teman semoga dirahmati Allah Ta'ala, ini tentunya nasihat yang sangat indah ya, yang kalau kita cermati dunia ini, maka benar ya syair dari Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ya, taman orang-orang yang soleh ya. Beliau punya kitab namanya Riyadhus Shalihin, itu jadi rujukan ya thalabul ilm di dunia ya. Beliau pernah mengatakan inna lillahi ibadan futanan talakud dunya wa khafu fitanan. Sungguh Allah itu punya hamba-hamba yang cerdas, ibadan futanan. Siapa hamba yang cerdas itu? Mereka yang talakud dunya wa khafu fitanan. Dia ceraikan dunia, dia tinggalkan dunia, takut terjatuh dalam fitnah dunia. Wa khafu fitanan. Nadaruha falamma alimu annaha laisa li hayyin watanan. Dia melihat dunia ini, dia pandang dunia ini, dia renungi dunia ini. Tatkala dia sadar bahwasanya dunia bukan tempat tinggal selamanya kita. Benar Pak Turki? Jenengan mau hidup berapa tahun lagi Pak Turki? 60 sampai 70. Sekarang 50 nggih Pak? Ya. Berarti antara 10 ya. Mentoknya 20 Pak. Pasti. Kita akan di bawah tanah Pak Taufik. Nah, subhanallah. Ya. Yang hadir di sini itu nanti 30 tahun ke depan ya, kita udah enggak ada Mas. Benar enggak? Kita sudah dikubur di bawah tanah. Ya, 30 tahun ke depannya sudah. Makanya kalau kita bisa itu ya, kita ketika meninggalkan dunia itu jadi jadi contoh, khutwah, uswah, bukan ibrah ya. Kalau ibrah itu jadi pelajaran orang lain ya. Mungkin orang berbuat jahat ya, oh si fulan itu matinya pas mabuk misalnya ya Pak ya. Ada tetangga saya Pak itu, orang Seragen itu preman Bang Her.
Wow, itu kayak nggak mempan di ini, di pedang ya, tapi ditonjok melentong ya. Seakan-akan nggak ada yang bisa ngalahin ya Pak. Ternyata apa? Matinya apa Pak? Pulang dari mabuk, motornya kepleset Pak di sawah itu. Sudah, is dead. Gampang banget ya, mati, Masya Allah. Nggak usah digebukin orang sekampung ya, nggak usah. Ya, katanya jagoan, ternyata apa? Matinya apa? Di sawah di Bapak ya. Ketika dia apa? Pulang dari apa? Mabuk. Subhanallah. Apakah terus ini jadi uswah? Ya enggak, ini jadi ibrah Mas. Oh, fulan itu matinya sedang ya berbuat seperti ini. Nah, ini makanya hidup itu pilihan teman-teman. Antum mau jadi uswah atau mau jadi ibrah? Ya, yang bisa ngukir ya sekarang antum di sini itu. Sekarang kita berada ya di tempat yang kita berlomba, kata Imam sahabat Ali ya. Dunia akan apa? Kalian tinggalkan di belakang kalian. Dan akhirat terpampang di hadapan kalian. Fakunu abna'il akhirah wa la takunu abna'i dunia. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Jadilah kalian pengikut-pengikut akhirat, wa la takunu abna'i dunia, dan jangan menjadi apa? Anak-anak dunia. Capek Mas jadi anak dunia itu. Nggih Mas Zainal. Oh ya Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya, jadilah anak-anak akhirat. Karena sudah kita masuk ya, nginjak kaki kita di surga, sudah Mas. Penatnya kita ibadah di dunia, ya, dibalas Allah Ta'ala. Ya, dibalas. Kita dari pagi nggih nahan lapar nggih, Masya Allah, puasa ya. Ya. Padahal kalau antum misalnya izin ke pimpinan ya, ke kamar mandi Pak, siap kamar mandi, minum air satu ini ya, kira-kira ada yang tahu nggak Pak? Nggak tahu, tapi antum nggak berani ya melakukan. Atau ke warung misalnya ya, pura-pura ini ya, minum es teh ya, wow, glukuk-glukuk terus balik lagi ke kantor, nggak ada yang tahu, tapi antum nggak berani melakukan. Kalau ada ya berarti ya ini konyol namanya. Ya, konyol, padahal ada yang ngerokok balik. Wah, dah konyol itu ya. Puasa-puasa seperti itu ya. Ya dan billah. Ya. Subhanallah. Ya. Wala takunu abna'i dunia. Jangan jadi anak-anak dunia. Fa innal yaum amal wala hisab wa ghadan hisab wala amal. Ali. Karena hari ini kata beliau ya, Ali, hari ini tempat beramal. Kita tempat berjuang. Ya. Ayo, sampai di mana perjuangan antum? Ya. Kalau cuma hidup ya mikirin keluarga ya, tok ya, antum matinya nanti kerdil, Mas. Nggih Pak Turki nggih, mati kerdil. Tapi kalau antum hidup memikirkan apa? Umat. Mikirkan bikin pondok, nanti ada anak-anak belajar ya, anak-anak yatim yang enggak terurus, antum ambil. Antum didik menjadi penghafal Al-Quran, berarti antum matinya mati besar. Ya. Hidup pilihan, antum pilih yang mana? Apa antum tabung duit antum di ATM, eman-eman ya, itu kan kita seperti itu ya. Kadang yang membuat apa? Kita itu jadi pengecut, teman-teman ya. Itu anak-anak kita dan istri kita. Apalagi yang suami takut istri. Ya. Jadi pengecut. Mau infak itu mikir, wah anakku masih SMA. Yang nomor 1 kuliah semester 3, yang nomor 3 SMP, yang nomor 4 SD, yang 5 masih bayi. Subhanallah. Akhirnya enggak ngamal, enggak mau infak. Ini yang bikin apa? Pengecut kita ya. Enggak berani beramal itu kadang anak-anak kita, istri kita. Iya. Akhirnya menjadi pelit dan medit. Orang infak ya sudah mendahului antum ya, antum masih jalan di tempat. Padahal yang nanti antum bawa teman-teman, itu harta yang antum infakkan. Ya kan? Yang antum tinggalkan jadi apa? Harta waris. Bahkan kadang menjadi musibah, ya kan? Waris itu musibah Mas kadang ya. Saudara berkelahi gara-gara
Waris. Yang terbaik teman-teman, antum mewariskan anak-anak antum itu ilmu. Bekali mereka dengan ilmu. Gak usah takut nanti jadi apa Ustaz kalau anak saya masuk ke pesantren tahfidz, makan apa nanti? Pak Surip, ya jawab aja makan nasi. Ya masa lupa nasi padang ya Pak Karti nasi padang subhanallah ya. Iya, nggak usah takut, penghafal Al-Quran itu nggak akan disia-siakan Allah, ya kan? Di dunia, di akhirat aja diangkat apalagi di dunia, nggak usah takut. Iya, di dunia, masya Allah, di akhirat ya. Penghafal Al-Quran dikatakan oleh Rasulullah apa? Ya. Al-mahiru bil Quran ma'a syafrah al-kiram al-bararah. Ya, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran apa? Bersama malaikat ya, yang baik dan mulia. Ya, kemudian apa? Siapa yang membaca Al-Quran terbata-bata. Ya. Jadi terbata-batai apa bahasa kitanya? Ya terbata-bata plegak-pleguk kata orang Jawa ya. Itu nggak usah minder Pak. Bahkan dikatakan apa? Lahu ajroni. Dia dapat 2 pahala. Iya, dapat 2 pahala. Yang salah siapa? Yang nggak mau belajar Al-Quran. Jadi salah berarti antum. Sampai nanti antum ketemu Allah ya, antum meninggal nggak bisa baca Al-Quran, ya dan billah. Nanti antum, dalil antum apa di hadapan Allah? Hujah antum apa di hadapan Allah? Padahal orang berlomba-lomba, fulan sudah hafal 30 juz, si fulanah sudah 20 juz, si fulan sudah 15 juz. Antum berapa? Juz 30 aja muter-muter. Ya. Oh, muter-muter Ustaz. Ya mirip kadang. Kadang mirip subhanallah. Ya. Paling ndak antum setar berangkat. Siapa yang belum menghafal Al-Quran, man lam yabda bihifdzil Quran falyabda. Segera mulai. Ya, walaupun apa kamu butuh bertahun-tahun untuk menyelesaikan hafalanmu. Iya. Dan siapa yang punya hafalan Al-Quran males untuk apa? Murojaah, segera berangkat murojaah. Ya? Iya, murojaah. Al-Quran itu kuat di murojaah ya. Yuroji. Bahkan Syekh Fadlullah kemarin menyampaikan 40 kali ya. Itu bagi yang malas. 40 kali Mas Husni. InsyaAllah kalau segitu InsyaAllah ini kita akan kokoh. Ya memang kadang ya kita kesibukan kita ya. Jadi seperti itu. Kemudian ditutup nasihat Ali tadi apa? Dan besok Ghudan itu hari kiamat. Itu tempat hisab. Tidak ada lagi namanya amal Mas. Sudah ditutup lembaran antum. Bahkan dikatakan apa? Suatu hari la yanfa malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-yauma la yanfa. Ini Pak Taufik. Suatu hari yang tidak berguna al-mal harta dan banun anak laki-laki, dan 2 ini kadang apa? Dijadikan kesombongan seorang. Aku punya anak banyak, aku punya apa? Harta banyak. Ternyata apa? Di hadapan Allah la yanfa. Tidak berguna. Illa kecuali apa? Orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang bersih. Antum dihitung Mas, kita dihitung Allah Ta'ala amalan harian kita. Makanya kalau bisa kita keluar sholat subuh itu tiap hari itu 2 malaikat turun. Satunya mendoakan, ya Allah gantilah orang yang berinfak hari ini dengan harta yang banyak. Yang satunya apa? Doanya apa? Ya Allah hancurkan orang yang pelit, yang tidak berinfak. Antum pilih yang mana Pak? Pak Taufik? Yang pertama maksudnya. Ya, iya. Didoakan malaikat antum. Ya, iya. Jadi jangan cuma
uang antum tabung ya, nggak pernah diinfakkan, nggak pernah membantu fakir miskin di kanan kiri kita, ya. Iya, nanti bekal antum apa ketika antum tidur sendirian di kubur? Ya, kira-kira dikancani nggak kalau mati, Pak Taufik? Ya? Ya. Ya enggak apa-apa. Jadi enggak apa-apa, enggak harus pagi nggih. Nanti siang enggak dihitung ya, enggak juga ya. Jadi kita longgarnya kapan nggih di hari itu? Malam enggak apa-apa. Iya. Jadi enggak harus banyak. Ya. Kita ya, istilahnya apa? Mengambil berkah dari doa malaikat. Dua malaikat yang turun itu nggih. Kalau bisa banyak lebih hebat. Ya kan? Jangan cuma infak kok kotak muter nggih. Cuma Pati Murah bawa pedang aja yang masuk ya, sampai kotaknya dibuka Pak Kardi rusak semua ya. Isinya pedang semua ya. Kalau bisa itu ya, yang pantas masuk kotak itu apa? Yang merah, ya kan? Pakai peci toh? Oh siap masuk masjid mas, masukin gitu. Ah gede Ustad, lo ngantum setiap bulan berapa pulsa itu? Berapa Pak Surip? Internet 150 Ustaz. Ya Allah. Antum cuma ngelihat video-video ini ya, enggak jelas kadang ya. Itu 150 ya. Untuk akhirat 2000. Ya. 5.000 Masya Allah. Ya. 5.000 itu toilet nggih Pak, bagi Jakarta nggih. Toilet subhanallah. Ya, itu mau surganya tinggi nggih Mas. Ya, surga dari mana Mas? Ya, sesuai apa? Orang itu sesuai dengan perjuangannya, benar enggak? Iya, hadiah besar itu mesti apa? Perlombaannya juga ini. Balap karung itu paling hadiahnya buku nggih. Lomba makan kerupuk nggih Pak ya. Paling hadiahnya apa? Kompor nggih Bang Heru nggih. Iya, antum mau rumah dari emas kok enggak mau berinfak. Ya, masukkan ke kota kok cuma 5.000, maunya rumah dari emas. Ya enggak sebanding, Mas. Enggak sebanding. Tapi ini tidak mutlak ya. Bahkan disebutkan itu apa? 1 dirham mengalahkan 100.000. Coba antum bayangkan kalau ya. 1 dirham kok bisa mengalahkan 100.000 dirham. Ternyata yang infak 1 dirham itu apa? Dia punya 2 dirham. Diinfakkan 1 berarti berapa persen Pak Adi? 50%. Yang punya 100.000 dirham itu diinfakkan ternyata apa? Di belakangan jutaan dirham. Berarti 0, sekian ya. Berarti kalah itu ya. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Yang tahu kantong antum, ya kan? Iya, yang tahu kantong kita. Ya, subhanallah. Ya. Kemudian apa kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin tadi? Tatkala dia melihat dunia bukan tempat tinggal selamanya, Pak. Maka apa? Ya. Wattakhadhu salihul a'mal. Ya. Jadi apa? Dia menjadikan apa? Amalan soleh ya sebagai perahu untuk mengarungi dunia ini, lautan dunia ini. Nadaruha annaha laysat lihayin watanan. Ya. Kemudian apa? Dia menjadikan apa? Ya, amalan soleh sebagai perahu yang akan menumpangi apa? Ganasnya samudra kehidupan ini. Wattakhudhu sholihal a'mali sufunan. Indah sekali nggih ucapan ulama ini Bang. Ya, Imam An-Nawawi ikhwah. Ya. Baik. Kemudian kisah yang kedua. Seorang wanita yang berjihad di jalan Allah. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda tentang Ummu Amarah. Namanya Nusaibah binti Ka'ab Al-Ansari, ya, Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Aku tidak melihat ke kanan atau ke kiri pada perang Uhud. Ya, perang Uhud ini Rasul masang 50 pemanah di Jabal Rumah namanya. Jabal apa ya? Ya, Jabal Ruman. Rasul itu panglima ikhwah.
Ya, jadi strategi perang beliau kuasai. Yang 50 sahabat ini apa? Dibekali panah, kemudian dipesan, wahai sahabat, kamu menang atau kalah jangan turun. Menang atau kalah jangan turun. Akhirnya perang berkecamuk, ikhwah. Dahsyat, kaum muslimin sudah di atas angin waktu itu. Akhirnya orang kafir kocar kacir. Kaum muslimin apa? Ngambil harta rampasan perang ya milik lawannya ya. Yang di atas bukit itu apa? Ikut turun coba. Akhirnya sang apa? Pemimpin mengatakan jangan turun. Kamu ingat gak pesan Rasul tadi? Ini sahabat ya, Basariyah ya, pengen bantu temennya. Akhirnya dikatakan sekitar 34 kalau enggak 36 ya. Itu ikut turun, Pak. Sisa 14 atau 16. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir. Dan dia jago perang. Bahkan digelari apa? Oh iya, pedang Allah yang terhunus. As-Saifullah al-Maslul. Keren ya, pedang Allah yang terhunus. Perang gak pernah kalah, Iwan. Khalid itu pernah mematahkan 8-9 pedangnya itu ya dalam peperangan itu. Kekuatannya kayak apa Khalid itu? Ya, subhanallah. Langsung dia apa? Muter ya, ngelihat apa? Sahabat tinggal 14 di atas ya. Disikat semua sama Khalid, Pak. Dibunuh sama Khalid bin Walid. Sehingga apa? Orang kafir nyerang dari atas. Akhirnya kaum muslimin kocar kacir. Gara-gara apa? Pasukan panah yang maksiat, nggak dengerin nasihat Rasulullah. Makanya kalau antum kadang ngelihat teman antum kok berbuat maksiat, ya dinasihati, ya dijewer kupingi. Mas, itu nggak bagus, ya kan ya. Nek luwih tua yo jangan, antum orang tua kan antum jewer kupingi nggih. Nek sing tua sama yang muda enggak apa-apa nggih. Zainal jewer kupingi ndak apa-apa. Nek masih muda nggih. Iya. Iya. Diingatkan ini salah, Mas. Ya, iya, kembali kepada Allah. Ya, gitu. Nasihat. Ya. Teman itu bukan berarti membenarkan perbuatan temannya ketika salah dibiarkan. Itu bukan teman, Mas. Itu teman cari manfaat namanya. Tapi yang namanya teman ketika temannya salah ditegur walaupun dia harus nangis. Bang, salah bang kamu. Oh iya. Gitu, ditegur, diluruskan. Diajak lagi kembali pada Allah Ta'ala. Nah, akhirnya ikhwah sampai Rasul masuk di jebakan apa? Yang dibikin orang-orang kafir. Dan beliau dihantam ya. Sampai apa? Iya. Jadi besi itu masuk di pipi beliau yang mulia, berdarah Eva. Ya. Sampai disebutkan itu sahabat yang diberikan pedang ya, oleh Rasulullah. Abu Dujanah kalau nggak salah. Ya. Abu Dujanah. Ya. Jadi orang-orang ketika mau dikasih pedang ini sudah berharap dia yang akan dikasih. Ternyata apa? Rasul pilih Abu Dujanah. Karena beliau tahu kemampuan Abu Dujanah ini. Abu Dujanah langsung maju di medan jihad, ikhwah. Kanan kiri dihancurin musuh-musuhnya. Ketika melihat baginda Rasul sang kekasih masuk di jebakan apa? Orang kafir dan terluka sampai apa? Berdarah pipi beliau. Abu Dujanah mundur. Dan dia apa? Tetap mempertahankan apa? Dirinya biar tidak terserang oleh lawan. Sampai akhirnya apa? Beliau berada di pelukan Rasulullah. Sampai 70 ya, tusukan pedang, tombak itu mengenai dirinya. Dia peluk Rasulullah. Ya. Ini sahabat ikhwah. Perjuangan mereka seperti itu. Maka enggak aneh. Manusia terbaik yang menemani nabinya adalah sahabat. Bahkan infak antum itu yang sebesar gunung pun gak akan mengalahkan apa? Dia cuma satu mut. Gak mampu antum mengalahkan. Mereka itu sosok yang kalau kita ceritain itu kayak cerita, gak pernah hidup. Tapi mereka pernah hidup seperti kita. Cuma masanya berbeda.
kalau antum cuma mikirkan antum sendiri, keluarga antum sendiri, cuek dengan orang lain. Tapi sahabat memikirkan Islam, memikirkan Islam. Dia berjuang karena ketika mati dia akan sendirian, dibangunkan sendirian, nyebrang di jembatan sendirian. Ya, sendirian ikhwah. Jembatan yang ditegakkan di atas ya jahanam oleh Allah Ta'ala, di punggung jahanam ini. Nanti akan menyeberang di situ ikhwah. Makanya ada yang selamat secepat kilat, ada yang seperti penunggang kuda, ada yang seperti orang yang apa? Angin yang bertiup. Yang paling unyik ikhwah, dia nyebrang dengan bergelantungan. Kanan, kaki kirinya ini biar seimbang. Di kanan kirinya ada apa? Pat, ya. Ada semacam apa? Iya. Jadi besi pengkait seperti antum kalau lihat ini ya, tentara AL itu ya, simbolnya itu ya. Itu bertebaran di kanan kiri, menyopek badan kita ini, ikhwah. Coba antum bayangkan. Akhirnya tersobek badannya saya laki-laki ini, tapi selamat nyampe ke surga. Dan dia mengatakan, terima kasih ya Allah, engkau selamatkan aku. Padahal dia paling belakang mas, yang lain sudah loncat ya, yang lain sudah terbang menuju surga. Antum bayangkan sendiri, antum nanti berada di jembatan itu. Kalau sekarang nggak mau bergerak, ya, kapan nunggu mati menjemput kita? Terlambat mas, ya, terlambat. Maka jangan jadi pengecut, laki-laki yang takut berinfak dengan hartanya, padahal antum yang mencari. Jangan antum cuma nyari tok, golek tok, nggih. Sedangkan antum akan ditanya Allah Ta'ala. Dalam Islam itu apa? Yang halal dihisab, yang haram diadab. Antum cuma golek tok, ditumpuk, nggih. Antum mati sudah nggak membawa antum. Ya kalau anak antum baik, infak atas nama bapaknya. Ya, bayangkan sekarang bapak antum sudah meninggal berapa tahun? Yang dulu mengasuh kita, mendidik kita sejak kecil, sudah seberapa infak kita untuk mereka? Kadang antum takut dengan anak-anak antum. Aku masih ngeragatin 5 anak Ustaz, 6 anak Ustaz. Bapakmu itu asal usul, nggak ada bapakmu, nggak ada antum. Antum lupakan. Ibumu yang mengandung antum 9 bulan ikhwah, melahirkan antum, perjuangannya mati. Yang sudah meninggal menunggu amalan antum. Berani antum membadalkan haji orang tua antum. Kadang antum berpikir 25 juta Ustaz, sedangkan harta mereka untuk antum itu berapa miliar. Mereka habiskan untuk membesarkan antum, menyekolahkan antum, muliahkan antum, bahkan apa? Menikahkan, masih memberikan kepada antum. Tapi ketika mereka meninggal, iya dan billah, saya sudah sering diundang ikhwah menyelesaikan waris itu. Saya nangis, saya nangis. Saudara kandung itu bisa jotos-jotosan gitu. Bukan itu berarti nggak mampu. Mereka bahkan ratusan miliar ditinggali oleh orang tuanya. Tapi karena kesalahan apa? Nggak segera dibagi. Tahun berlalu, puluhan tahun berlalu, akhirnya apa? Jadi masalah besar. Salah satu meninggal. Ini konflik. Makanya waris itu kalau sudah meninggal segera dibagi. Salah satu orang tua kita meninggal, dibagi. Bukan, kan ibu masih ada Ustadz. Loh, bapakmu itu kalau mati ibumu dapat 1/8 kalau punya anak. Kalau nggak punya anak, ibumu dapat ayo, istri itu ini kalau punya anak, suaminya mati dapat ats-tsumun 1/8. Kalau nggak punya anak, ar-rubu, dapat 1/4. Kalau suami beda, suami istrinya mati, kalau punya anak dapat berapa Pak Turki? Nggak tahu. Tak kasih tahu ya. 1/4. Kalau nggak punya anak dapat 1/2 Pak. Lumayan Ustaz ya.
Lumayan bojomu mati kok lumayan ya. Astagfirullah. Ini hitungan gitu. Ya, hitungan Allah. Iya, saya sedih. Benar saya diundang ya menyelesaikan kasus waris itu ya. Yang lama enggak segera dibagi sudah konflik itu, Mas. Ada yang ngomong, "Ah, enggak Ustaz. Keluarga kami kan damai aja, Ustaz." Bohong. Antum kalau ditinggalin 10-20 juta iyalah ya Bang Heru ya. Tapi kalau 10 miliar, ayo antum mau bilang apa? Iya, subhanallah. Ayat turun loh. 11, 12, 176 An-Nisa loh, Mas. Dari atas langit tuh. Ya, maka ancamannya neraka. Enggak bain-bain ini. Ya, subhanallah. Ikhwafillah. Kemudian apa? Setelah itu apa? Dari Umar ya. Tadi wanita yang berjihad di jalan Allah ya. Ummu Amarah ya, Nusaybah. Ya, di perang Uhud ya. Kemudian Al-Waqidi berkata, dia berperang pada perang Uhud dan terluka 12 luka. Cewek, Bang. Subhanallah. Perempuan ini, Nusaybah ini ya. Terkena 12 apa? Tebasan pedang, tombak dan yang lain. Ya. Ya. Terkait waris, sekarang kita berlaku ketika ngomong warisan dibagikan itu setelah kedua orang tua itu meninggal. Salah itu. Iya, salah. Nah, makanya itu kesalahan. Ya. Lah, itu salah. Jadi salah satu meninggal itu apa? Tinggal lihat hartanya siapa. Nge. Kalau hartanya bapak, ibunya dapat 1/8. Sisanya punya anaknya. Kalau punya anak laki-laki, selesai, harta itu nggak keluar. Tapi kalau nggak punya anak laki-laki, hati-hati antum. Haknya paman antum ada. Ini yang nggak punya anak laki-laki, ayo harus hati-hati ini. Jangan mendolimi saudara, Mas. Ya, iya. Kalau anak perempuan 1,5, 2 atau lebih, 2/3 bagi bareng. Jamak kalau ilmu waris itu 2 sudah jamak. Tapi kalau bahasa Arab di atas 2. Tapi kalau bahasa faraid ilmu waris itu 2 itu sudah jamak. Jadi kalau anaknya 2 atau 3 cewek semua, baginya cuma 2/3 dibagi bareng. Ibunya dapat 1/8, lah nanti ada sisanya itu milik pamannya. Kira-kira kalau di sini dibagi nggak, Mas Husni? Nggak akan dibagi, Wah. Dolim ini. Ya, antum dolim nanti dituntut di hari kiamat. Besarnya itu tadi Ustaz, bahwa dibagi warisan itu setelah kedua orang tua itu nggak ada. Ini udah pemicu pertama yang menjadi masalah besar, Ustaz. Iya betul. Tidak ada warisan dibagikan ketika salah satu meninggal, nggak ada. Anak tidak menemukan, belum pernah menemukan. Jadi menemukan itu anak-anak itu akan dibagi warisan ketika kedua orang tuanya meninggal. Boleh tanya ke teman-teman. Alhamdulillah ya, saya ketika ibu saya meninggal, langsung saya bagi, Mas. Oh, berarti antum menemukan saya ya. Saya bagi. Kemarin bapak saya meninggal, langsung saya bagi. Selesai, Mas. Kami 6 bersaudara. Ya. Alhamdulillah saya mampu ya hitungan waris itu. Saya ya belajar ilmu faraid. Saya punya sanad, saya punya ijazah. Ya, silahkan antum yang mau nanti konsultasi ke saya ya, catat nomor saya. Ya. Ini berat loh, ikhwah, bukan masalah kecil loh. Bahkan sampai ditinggali ratusan miliar pun apa? Contoh-contohan, Mas. Gontok-gontokan. Saudara kandung itu. Apalagi ada yang masuk ini ya. Ya. Menantu ya itu nggak ada urusannya, guys. Stop aja, kamu nggak ada urusannya. Ya, iya. Ya. Hartanya harta berdua kali Ustaz. Jadi saling mencari itu hartanya. Banyak orang sekarang kan begitu Ustaz. Hartanya harta berdua, makanya dua-duanya nggak ada. Oh. Jadi nggak Kasus. Tapi kalau misalnya hartanya harta si bapak itu wajib dibagi ini. ya, berarti kalau kasusnya seperti itu apa? Tinggal dibagi aja. Ya misalnya apa? Suami istri nggih, kerja semua. Sudah di ini mau 50-50 nggih, dibagi dulu. Ini harta bapak 50, ibu 50.
Salah satu meninggal segera dibagi. Istri meninggal misalnya, atau suami meninggal, istri dapat 1/8. Jadi nanti kalau dia nikah lagi, biar suami barunya itu tahu kalau hartanya cuma 1/8 mas, sisanya itu milik anaknya. Paham? Sekarang yang terjadi enggak. Ketika suaminya meninggal, harta itu belum dibagi, akhirnya yang menguasai istrinya. Dia nikah lagi. Udah, ini yang suami baru ini ngerogoti hartanya nanti. Kan sudah umurnya 60 Ustaz, ibu sudah 55. Oh, jangan dilihat umur mas. Kalau dia masih butuh jangan dilarang. Masya Allah ya. Iya, ada kasus seperti itu, jangan dikira nggak ada. Jadi kalau dia nikah lagi sudah dibagi, selesai. Oh iya, ternyata harta istriku cuma 1/8. Jadi suaminya nggak macam-macam. Nanti nggak menguasai apa harta yang peninggalan dari apa? Bapaknya ini, suaminya yang awal, yang pertama. Kalau antum mau berpikir seperti itu, mas. Ya, jadi jangan dianggap remeh. Warisan bertahun-tahun ya, orang tua antum sudah meninggal nggak dibagi-bagi. Wah, katanya apa? Alah, urusan warisan mah, mosok masih basah udah ngurusin warisan. Mas, antum salah. Antum salah. Nanti akan timbul permusuhan di antara antum. Ya, iya. Dan ini nggak 1, 2, saya menyelesaikan banyak kasus, mas. Banyak kasus. Karena kesalahan dari awal nggak segera dibagi. Tapi kalau sudah dibagi sudah selesai. Ini bagianmu, itu mau kamu jual silahkan. Jadi nggak nakal, mas. Kadang-kadang kakak nakalin adiknya, ya. Ada adik nakalin kakaknya. Ya, iya. Karena salah dari awal, nggak segera dibagi. Baik, kita lanjutkan. Dan dia menyembuhkan luka di lehernya sendiri. Kemudian seorang penyeru Rasulullah SAW memanggilnya untuk bergabung dengan pasukan di Hamra al-Asad. Dia mengencangkan pakaiannya, dia tarik pakaiannya, dia ikat dan ingin keluar untuk berperang. Nusaibah, perempuan ikhwah. Namun dia tidak bisa karena darahnya mengalir. Coba. Ya. Nusaibah. Kemudian Muhammad bin Ishaq berkata, dia hadir pada saat Bai'ah al-Aqabah bersama dengan seorang wanita lain yang juga telah membaiat. Dia adalah Nusaibah binti Ka'ab yang telah menyaksikan perang Uhud bersama Rasulullah SAW. Dia juga ikut serta dalam perang melawan Musailamah al-Kadzab setelah wafatnya Rasul SAW. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, Siddiqul Ummah, dia memulai perang itu sendiri dan terluka 10 tusukan. Ya, akibat tusukan dan pukulan. Semoga Allah meridhoi Nusaibah binti Ka'ab. Masya Allah. Dalam kitab Sifatu As-Saffah karya Ibnu Jauzi jilid 2 halaman 64. Ini kisah yang selanjutnya. Nah, ini nanti wajib punya kitab ini nanti. Nah, nanti tunggu pengumuman Pak Haji Karti nanti ya. Nah, kita akan bedah insyaallah ya. Ya, mudah-mudahan kalau ada umur ya, saya Mei insyaallah ya. Kitab ini insyaallah sudah jadi. Ya, kita nanti akan bedah ya, jadi dapatnya lebih banyak. Ya. Paling enggak antum ya beli untuk anak antum dan istri antum. Jangan iman-iman, uang 150 200 itu mah receh itu. Uang receh. Antum beli pulsa itu ya cuma sebulan Ini enggak habis, Mas. Ya. Kalau enggak kena banjir Bekasi enggak terbakar buku itu enggak habis untuk anak keturunan antum. Dan ini ya buku yang sangat bagus sekali. Saya Masya Allah 2002 ini ya, saya dapatkan di Saudi nih buku ini. Alhamdulillah, saya sudah diizinkan sama penulisnya untuk menerjemahkan. Antum tinggal ngeluarin 200.000. Saya 4 bulan nggak tidur ya, nyari rujukan hari ini ya. Masya Allah. Baik, kisah wanita yang menjaga kesucian dirinya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah berjalan di salah satu jalan di Madinah. Lalu aku mendengar seorang wanita yang sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Suaminya telah pergi berjihad di jalan Allah dan telah lama tidak pulang. Ya, wanita itu berkata, aku telah tergoda untuk melakukan kesenangan
setelah suamiku pergi. Namun aku mengingatkan diriku sendiri untuk tidak melakukannya. Subhanallah. Wanita itu melanjutkan, aku berkata kepada diriku sendiri, jangan terburu-buru, karena suamimu akan kembali dalam waktu yang tidak lama. Jika aku melanggar kesucian diriku, maka aku akan merasa malu dan hina. Ya. Ketika Umar bin Khattab mendengar tentang kisah wanita itu, dia bertanya kepadanya, apa yang membuatmu tidak melakukan kesalahan dan kejahatan? Apa yang menahanmu dari berzina, wahai perempuan? Kata Umar. Wanita itu menjawab, rasa malu dan kehormatan diriku, wahai khalifah. Ya. Subhanallah. Kemudian Umar bin Khattab kemudian berkata, rasa malu adalah tanda dari kebaikan dan kesucian diri. Barang siapa yang merasa malu, maka dia akan tersembunyi dari pandangan orang lain. Dan barang siapa yang tersembunyi, maka dia akan terjaga dari dosa. Barang siapa yang terjaga dari dosa, maka dia akan memenuhi janji-janjinya. Kemudian Umar bin Khattab menulis surat kepada suami wanita itu, meminta dia untuk kembali ke istrinya. Kitab Makarim al-Akhlaq karya Ibnu Abi Dunya. Ya. Di riwayat lain itu apa? Umar mendatangi anaknya, ya, Hafsah putrinya, istri Rasul, ya. Ketika suaminya meninggal, ya, dinikahi oleh Rasulullah. Yang awalnya ditawarkan kepada siapa? Abu Bakar. Abu Bakar nggak mau. Kesel Umar, datang ke Utsman. Hafsah jadi janda. Tolong dinikahi. Aku belum ada ini, wahai Umar, ya. Kesel lagi. Abu Bakar nolak, Utsman nolak. Coba kalau tawarin ke Husni. Takut sama istrinya. Ya, Masya Allah. Akhirnya apa, ikhwan? Umar kesel, udah tinggalkan dua orang itu. Ya, ternyata apa yang terjadi, ya, Pak? Ya, kenapa Abu Bakar nolak? Utsman nolak? Karena Abu Bakar sudah tahu Hafsah itu disebut-sebut oleh Rasulullah. Iya, maka dia menjaga rahasia Rasulullah. Apa kata Rasulullah ketika Umar lapor ke Rasulullah? Ya Rasul, aku tawarkan anakku Hafsah kepada Abu Bakar, tidak mau. Kepada Utsman tidak mau. Apa kata beliau, baginda Rasul ini? Nanti Hafsah akan mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari Abu Bakar dan Utsman. Dan nanti siapa? Utsman akan mendapatkan istri yang lebih baik dari Hafsah. Tahu nggak antum? Siapa yang menikahi Hafsah? Rasulullah, lebih baik dari Abu Bakar dan Utsman. Dan siapa istri Utsman? Putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih hebat dari Hafsah. Masya Allah. Baik, masih ada waktu? Kita lanjutin. Sampai kapan kamu tidur? Oh, ditanya kita, Pak Turki. Sampai kapan kamu tidur? Ini judulnya ini. Diriwayatkan dari Abdah bin Abi Syawal yang merupakan pelayan dari Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rabi'ah biasanya melakukan sholat malam seluruhnya. Masya Allah. Ya, ini sifat orang yang beriman. Ya. Dalam surat Ad-Dariyat dikatakan apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ya, tanda orang beriman apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Tidurnya sedikit. Bukan sedikit-sedikit tidur, Pak Turki. Jadi banyak nanti. Dan waktu sahur, ya, sahar dia beristighfar pada Allah Ta'ala, minta ampun sama Allah Ta'ala. Ya. Dan terhadap hartanya, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dia menunaikan haknya. Ya. Harta itu ada dua, ya. Orang yang nggak mampu, ya, nggak punya itu, ada yang sa'il, ya, minta. Ada yang mahrum, nggak mau minta. Menjaga izahnya dia. Yang tahu harus yang kaya. Iya, yang tahu yang kaya. Oh, kamu butuh, ya, kasih. Ya, iya. Sa'il, ya, ya berikan. Yang mahrum, ya itu lebih antum jaga, antum berikan.
Ya, baik. Kemudian apa? Dan ketika fajar mulai terbit, ia akan berhenti sejenak hingga fajar menyingsing. Saya sering mendengarnya berkata, wahai jiwa, hingga kapan kamu akan tidur? Hingga kapan kamu akan bangun? Tak lama lagi kamu akan tidur, dan tidur yang tidak akan kamu bangun hingga hari kebangkitan. Tidur di mana, Mas? Alam barzah. Sedangkan alam barzah lebih panjang dari alam dunia. Sahih? Iya. Rasulullah sudah 1000 tahun lebih, ikhwan. Berarti sebelum Rasul Nabi Nuh, wah sudah lama sekali. Alam barzah itu panjang, ikhwan. Masa antum mau tuker nih alam yang panjang dengan 60-70 tahun antum perjuangkan, antum pertaruhkan, ikhwan. Ya? Iya. Apalagi yang alam akhirat tidak ada batasnya. Penghuni surga ketika apa sudah masuk surga, kamu akan jadi pemuda dan muda selamanya, gak akan tua. Tidak ada Pak Taufik jadi muda lagi, Pak Taufik. Ya? Iya, jadi muda lagi. Kamu akan sehat selamanya, gak akan sakit. Oh. Iya, sehat. Tidak ada rumah sakit di surga. Rumah sehat semua. Ya? Iya, subhanallah. Kamu akan senang selamanya, bahagia selamanya, gak akan sedih. Itu surga. Kalau selama masih di dunia jangan berharap antum. Walaupun antum kaya ya kadang tangisan ya, kadang candaan, tertawa ya, sakit, sehat itu ya pakaian. Malam ada siang. Subhanallah. Ya. Diterjemahkan dari kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Adz-Dzahabi jilid 8 242. Yang terakhir. Mana sudah bunyi itu ya. Ya. Sudah bunyi. Wanita yang mencari syahadah. Dari kisah sahabat Nabi yang mulia Ummu Waraqah binti Naufal al-Ansariyah. Semoga Allah merahmatinya. Ketika Rasul SAW pergi ke perang Badar, Ummu Waraqah berkata kepada beliau, izinkan aku untuk pergi bersamamu ya Rasul, sehingga aku dapat merawat orang-orang yang sakit dan terluka, dan mungkin aku ya Allah akan berikan syahadah, mati syahid. Rasul menjawab, tinggallah di rumahmu, karena Allah akan memberimu syahadah di rumahmu. Akhirnya Ummu Waraqah dengerin Rasulullah, ya, nggak jadi berangkat, ya, karena terjamin nanti akan syahid di rumah. Ternyata benar, Ummu Waraqah juga telah menghafal Al-Quran. Wah, hafal Al-Quran loh, Mas. Antum berapa juz? Subhanallah. Kemudian apa? Dan meminta izin kepada Nabi untuk apa? Memiliki seorang muadzin untuk pemanggil apa? Salat di rumahnya. Dan Rasul izinkan Ummu Waraqah ini. Ternyata Ummu Waraqah memiliki seorang budak laki-laki dan seorang budak perempuan yang telah ia janjikan untuk bebas merdeka ya, sebelum ia meninggal. Tapi keduanya khawatir bahwa jika Ummu Waraqah meninggal apa? Mereka enggak dibebaskan. Akhirnya apa? Dia bunuh Ummu Waraqah ini. Syahid ya, dan Umar ketika tahu seperti itu ya langsung ya dicari orang ini, kemudian dikisos. Allah alam, ini dalam kitab Isobah fi Tamyiz As-Sahabah Ibnu Hajar Al-Asqalani jilid 8 halaman 331. Barakallahu fikum. Naktafi fi hadzal qadar insyaallah, cukup. Mudah-mudahan nanti di bulan Mei ya kita akan bisa bedah lebih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.